Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi-informasi tentang pencairan BPNT yang dicairkan secara tunai oleh PT Pos Indonesia. Apa informasinya akan saya sampaikan. Sebelumnya, agar channel saya terus berkembang dan saya bisa terus menyapa para teman sosial, para sobat sosial yang ada di seluruh Indonesia, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, share, dan hidupin notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi, dan tonton video ini sampai selesai agar tidak menimbulkan gagal paham. Nah, pada saat ini di PT Pos seluruh Indonesia itu para KPM BPNT berbondong-bondong untuk melakukan pencairan BPNT secara tunai, di mana pada saat ini BPNT itu dicairkan oleh PT Pos sesuai dengan keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI nomor 29/SK-SK-HK-01/2/2002 tentang petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan program sembako Januari, Februari, dan Maret di tahun 2002. Artinya pada tahun ini BPNT dicairkan secara tunai langsung 3 bulan, di mana alokasi BPNT untuk setiap bulan adalah 200.000. Karena ini langsung dicairkan 3 bulan, Januari, Februari, Maret, berarti KPM akan menerima secara tunai sebesar Rp600.000. Nah, apakah setelah KPM mendapatkan uang tunai dalam pencairan BPNT bebas membelanjakan apa saja? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, karena memang setelah KPM menerima uang tunai, mereka merasa berhak untuk menentukan uang ini dipakai untuk apa. Nah, dan ini adalah sebuah upaya dalam percepatan, makanya Kementerian Sosial menyalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, di mana pada saat-saat sebelumnya banyak KPM-KPM yang mengalami kendala dalam melakukan pencairan transaksi BPNT melalui Bank Himbara, yang pada saat itu hanya bisa dicairkan melalui agen-agen penyalur atau e-warung bentukan Himbara dengan menyiapkan sembako sesuai ketentuan seperti sumber karbohidrat, vitamin mineral, protein hewani, protein nabati. Nah, pada saat ini setelah dicairkan secara tunai, perlu diketahui juga bahwasanya walaupun ini dicairkan secara tunai oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos yang ada di seluruh Indonesia, tetap pemanfaatannya untuk membeli sembako sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dan hal ini juga diatur di dalam Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 29/SK-HK-01/2/2022. Di Kepdirjen tersebut diatur bahwasanya uang yang diterima KPM secara tunai itu tetap untuk membeli sembako, yaitu sumber karbohidrat seperti beras, jagung, untuk protein hewani seperti ikan, daging, ataupun telur, untuk protein nabati seperti tempe, tahu, vitamin mineral yaitu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetap tidak boleh untuk membeli minyak makan, gula, makanan instan ataupun makanan pabrikan. Nah, tetap sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Dan pada KPM itu terus disampaikan, diingatkan bahwa harus membeli sembako, apalagi KPM setelah menerima uang
merasa bebas untuk membelanjakan apa saja, seperti membeli kebutuhan yang lain, membayar angsuran, ataupun seperti membeli pakaian ataupun baju. Nah, para KPM harus ingat untuk tetap membelanjakan sembako. Menjadi pertanyaan, di manakah dalam hal ini untuk membelanjakan sembako? Apakah tetap di e-warung? Nah, Kementerian Sosial sudah mensosialisasikan bahwasanya dalam hal pembelanjaan pemanfaatan BPNT secara tunai ini itu bebas dibelanjakan KPM di mana saja, seperti di pasar tradisional, di warung tetangga, warung sekitar, ataupun di e-warung yang menyediakan bahan pangan yang sesuai dengan ketentuan. Jadi para KPM harus tetap untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam BPNT ini, karena memang program bantuan sosial BPNT ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat untuk mencegah angka stunting yang ada di Indonesia. Para KPM untuk terus melakukan hal-hal apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Dan bagi para pemirsa untuk turut mensosialisasikan, membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial menyampaikan walau secara tunai tetap untuk membeli sembako. Banyak pada saat ini para KPM BPNT itu salah kaprah, salah informasi mungkin. Mereka merasa walau setelah diterima tunai mereka bebas untuk membelanjakan apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dalam hal ini tim koordinasi bansos pangan di kabupaten kota itu dituntut juga untuk gencar mensosialisasikan kepada KPM tentang pemanfaatan BPNT yang dicairkan secara tunai. Para tim koordinasi bansos pangan yang terdiri dari dinas sosial ataupun pendamping BPNT yang ada di kabupaten kota terus menyampaikan kepada KPM. Jadi para KPM dalam hal ini perlu mengetahui bebas belanja di mana saja, tidak ada unsur pemaksaan untuk belanja tempat-tempat tertentu. Dan kepada para teman sosial, sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada, tidak ada salahnya kita untuk turut membantu mensosialisasikan kepada para KPM agar tujuan dari program BPNT ini bisa terwujud seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah. Sebelumnya, mohon dukungan agar channel saya ini terus berkembang, dapat like, subscribe, share, dan hidupin notifikasi loncengnya agar saya terus bisa menyapa para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi-informasi penting dan terbaru tentang bantuan sosial, tentang program-program pemerintah. Terima kasih, saya ucapkan sudah menonton. Saya Eri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.